cerita dibuka di desa kecil di Amnesty Bay pada tahun 1985. Pada malam terjadinya badai. Penjaga mercusuar Thomas Curry menemukan seorang wanita tak sadarkan diri terdampar di pantai dengan luka di tubuhnya. Dia pun membawanya pulang untuk segera mendapatkan perawatan. Meskipun wanita itu tampak ketakutan dan bingung ketika bangun, Thomas menunjukkan kebaikannya dengan merawat lukanya. Kemudian dia mengatakan bahwa namanya adalah Atlena, Sang Ratu Atlantis. Setelah keduanya berkenalan secara resmi, lambat laun mulailah tumbuh benih-benih cinta yang membuat mereka mulai memiliki hubungan yang lebih. Thomas dan Atlena memutuskan untuk membangun sebuah keluarga, dan mereka dikaruniai seorang putra bernama Arthur. Semuanya tampak indah sampai suatu hari tim komando Atlantis dan membuat kekacauan. Mereka mulai menyerang dengan tujuan membawa Atlena kembali ke tunangannya, yaitu Raja Orphan. Tak ada pilihan lain, Atlena memutuskan kembali ke Atlantis untuk keselamatan suami dan anaknya. Sebelum pergi, dia bersumpah untuk kembali berkumpul dengan keluarga kecilnya suatu hari nanti. Lalu dia mencium Thomas sebagai ucapan selamat tinggal dan melompat kembali ke laut. Bertahun-tahun kemudian, kita melihat Arthur sebagai seorang anak dalam karya wisata sekolah ke akuarium. Nampaknya dia bisa berbicara dengan ikan. Namun tiba-tiba dua anak tukang buli muncul dan mulai mengejeknya. Seekor hiu kemudian mulai menggedor kaca, memecahkannya sedikit dan menakuti semua orang. Mereka menyaksikan dengan takjub saat semua makhluk laut berkumpul tepat di belakang Arthur, dan matanya bersinar kuning saat dia memerintahkan mereka. 20 tahun kemudian, sebuah tim bajak laut yang dipimpin oleh Jesse King dan putranya David mengambil alih sebuah kapal selam Rusia. Setelah menaklukkan orang-orang di kapal, para penjahat menemukan bahwa mereka menabrak sesuatu. Tak lama, Arthur yang kini lebih dikenal sebagai Aquaman muncul untuk menyelamatkan. Dia masuk ke kapal selam dan mulai melawan bajak laut. Lalu meletakkan mereka semua dengan mudah sebelum mengejar Jesse. Jesse menembakkan RPG, akan tetapi bom tersebut tidak mempan pada Aquaman, yang langsung bangkit dan menusuk dada Jesse. Kapal selam mulai kemasukan air, dan Jesse terjepit di bawah torpedo. David mati-matian mencoba untuk membebaskan ayahnya dan memohon bantuan Aquaman. Tapi dia menolak untuk menyelamatkan Jesse karena mereka telah banyak membunuh orang yang tidak bersalah. David terus berusaha membebaskan Jesse. Tetapi saat waktunya hampir habis, Jesse mengeluarkan granat sebelum memerintahkan David untuk keluar dan pergi membunuh Arthur. Namun David tidak sepenuhnya memenuhi perintah ayahnya. Dia hanya melarikan diri dengan kapal selam lain. Selagi Aquaman sibuk mengevakuasi awak Rusia yang masih terjebak. Di Atlantis, saudara tiri Arthur bernama Orm bersama mentornya Nuidus Volko tengah bersiap untuk bertemu dengan Raja Nereus the Disable. Orm ingin Nereus membentuk aliansi dengannya dalam upaya menyatukan kerajaan laut lainnya. Di tengah diskusi, tiba-tiba sebuah ledakan menghantam daerah itu. Dan sebuah kapal selam datang untuk menyerang. Orm dan Nereus mengumpulkan kekuatan mereka untuk menyerang balik, dan Orm berhasil mengirim kapal selam itu jatuh ke dasar laut yang paling dalam. Nereus kemudian diyakinkan untuk memihak Orm saat mereka bersiap untuk mengirim pesan ke permukaan. Sementara di permukaan, Arthur bertemu dengan putri Nereus yang bernama Mera. Dia memperingatkan Arthur bahwa Orm berencana untuk berperang di permukaan, dan kehidupan orang-orang baik di darat maupun di laut akan dalam bahaya. Awalnya Arthur tampak tidak tertarik,
Namun ketika Mera mengatakan bahwa Volko telah menemukan jalan ke Trident of Atlan yang telah lama hilang, dia akhirnya mau mendengarkan Mera. Mendengar hal tersebut, Arthur tetap tidak tertarik, karena keyakinannya bahwa Atlantis telah mengeksekusi ibunya. Akan tetapi dia berjanji untuk menangani Orm dengan caranya sendiri jika dia menyerang. Gelombang pasang besar bergerak menuju daratan saat Arthur dan Thomas dalam perjalanan pulang. Gelombang itu menyerang truk mereka dan menarik Arthur keluar. Arthur panik karena ayahnya dalam bahaya. Untungnya Mera dengan segera menolong mereka dan menghidupkan Thomas kembali setelah mati tenggelam. Dan disinilah akhirnya muncul keinginan Arthur untuk bergabung dengan Mera. Keduanya menuju sisi tebing untuk menyelam ke laut, tempat yang mana di mana Volko mengajari Arthur cara berenang, menguasai naluri Atlantisnya, dan bertarung dengan garpu laut ibunya. Arthur dan Mera menaiki perahu dan melewati Atlantis untuk mencapai kapal yang tenggelam untuk menemui Volko. Dia memberitahu Arthur bahwa legenda Trisula Atlan itu nyata. Karena itu, milik raja pendiri Atlan yang ditempa dari baja yang kuat, dirancang untuk memungkinkan seseorang yang layak untuk memerintah Atlantis. Saat itu, Atlantis makmur di permukaan dan membuat kemajuan teknologi yang mengesankan. Tetapi dorongan mereka untuk kekuasaan akhirnya membawa kejatuhan kerajaan tersebut, dan Atlantis tenggelam ke dasar laut. Namun, kemajuan mereka juga membantu warga Atlantis berevolusi dan bernafas di bawah air. Sementara yang terseleksi alam akan bermutasi menjadi monster. Volko memberi Arthur dan Mera sebuah silinder untuk menemukan tempat peristirahatan terakhir Atlan, tepat sebelum mereka diserang oleh komando. Arthur dan Mera melawan mereka, tetapi kelompok lain yang lebih kuat yang dipimpin oleh Mark tiba dan menangkap Arthur. Arthur dibawa ke hadapan Orm sehingga mereka akhirnya bisa bertemu. Setelah mengajak Arthur, Orm menawarkan untuk membiarkan Arthur pergi dan tidak pernah kembali. Tetapi Arthur tidak terima dan menantangnya untuk berduel. Dia menuntut haknya sebagai seorang keturunan Atlantis. Arthur menuju ke Ring of Fire di mana duel dimulai di depan kerumunan yang sebagian besar berpihak pada Orm. Meskipun Arthur menunjukkan kekuatan yang terhormat, Orm mencoba menyeretnya ke dalam lava untuk membunuhnya. Untungnya Arthur bisa lolos dari cengkraman Orm. Tetapi Raja Jahat menggunakan trisulanya untuk menghancurkan trisula Arthur. Lalu Mera mengintervensi dan membawa Arthur keluar dari arena sebelum Orm bisa memberikan pukulan fatal. Keduanya melarikan diri dengan perahunya dan dikejar oleh orang-orang Orm. Kapal mereka ditembak jatuh, tetapi Arthur dan Mera berhasil melarikan diri. Orm yang mengetahui keduanya selamat, segera memerintahkan pasukan komandonya untuk menemukan mereka. Orm kemudian pergi untuk menghubungi David untuk memimpin pasukan komando. Dia melengkapi David dengan persenjataan Atlantis untuk memastikan bahwa Arthur terbunuh. Di sisi lain, Arthur dan Mera naik pesawat yang membawa mereka ke Gurun Sahara. Di sana, tanpa sengaja, keduanya terjatuh ke lubang yang membawa mereka ke kuil tua tempat Trisula Atlan ditempa. Mera segera mengaktifkan pesan holografik dari Atlan dengan instruksi tentang cara menemukan Trisula. Arthur kemudian menemukan botol dengan peta di dalamnya, yang memberitahu mereka perhentian berikutnya di Sisilia. Singkat waktu, akhirnya Arthur dan Mera tiba di Sisilia. Arthur meletakkan botol di tangan patung Romulus, sesuai dengan pesan Atlan. Saat ditempatkan di sana, Arthur dan Mera melihat arah lokasi Trisula, yaitu di palung. Namun tanpa diduga, tiba-tiba David bersama pasukannya muncul dan menyerang mereka. Dan kini dia menyebut dirinya sebagai Black Manta.
Mera mengambil alih komando sementara Arthur melawan Black Manta. Dia membunuh beberapa dan menyelesaikan sisanya dengan memanipulasi anggur merah dan menusuk mereka dengan itu. Arthur berhasil mengirim Black Manta terbang yang secara tidak sengaja meledakkan dirinya dengan lasernya sendiri sebelum dia jatuh ke laut. Setelah itu, Mera mengobati luka Arthur dan keduanya berlayar ke Palung. Kembali ke Atlantis, Orm merencanakan invasi ke permukaan dengan sekutu-sekutunya yang baru. Saat Orm mengetahui bahwa Volko berniat mengkhianatinya, dia dengan tegas memerintahkan anak buahnya untuk memenjarakan Volko. Sementara itu, saat Arthur dan Mera berlayar melewati badai, mereka diserang oleh makhluk mengerikan di Palung. Mereka melawan, tetapi segerombolan besar muncul, memaksa di bawah air saat kapal dihancurkan. Namun tiba-tiba makhluk-makhluk itu mundur seperti sedang ditarik oleh sesuatu ke dalam pasir. Dan yang paling mengejutkan lagi, makhluk yang menarik mereka semua ternyata adalah Atlena. Arthur lalu memeluk ibunya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Dia juga memberitahunya bagaimana Thomas telah menunggunya kembali setelah sekian lama. Kemudian dia menunjukkan kepada Arthur bahwa Trisula terletak di belakang air terjun terdekat, dan hanya raja sejati yang dapat mengambilnya. Arthur masuk dan melihat Trisula bersinar di atas podium. Namun tiba-tiba dia harus berhadapan dengan Keraton, monster raksasa yang menjaga Trisula. Monster itu rupanya meragukan jati diri Arthur. Tapi Arthur berusaha meyakinkannya menggunakan kemampuannya untuk berkomunikasi dengannya. Yang mana kemampuan tersebut hanya bisa dilakukan oleh Atlan. Dan disitulah akhirnya Keraton yakin dan mengizinkan Arthur untuk mengambil Trisula dari kerangka Atlan, lalu memberinya kekuatan yang lebih besar. Di sisi lain, Orm yang sekarang menyebut dirinya Ocean Master, membawa pasukannya berkumpul untuk meluncurkan serangan mereka ke permukaan. Pertempuran pun pecah saat Arthur dan Mera memimpin pasukan makhluk laut, termasuk Keraton, untuk melawan dan menaklukkan pasukan Orm. Orm kemudian melawan Arthur sekali lagi. Hanya saja kali ini, Arthur memaksa Orm ke permukaan untuk bertarung di wilayahnya sendiri. Arthur memanfaatkan kekuatan Trisulanya untuk menghancurkan Trisula Orm dan membuatnya berlutut. Namun Arthur memutuskan untuk menyelamatkan nyawa Orm, bahkan saat dia menuntut untuk dibunuh. Tak lama, Atlena bangkit dari laut untuk menyambut Orm. Sementara itu, Volka yang sudah bebas memerintahkan pasukan komando untuk menangkap Orm. Atlantis kemudian menerima Arthur sebagai raja baru mereka. Di sisi lain, Thomas turun ke dermaga sekali lagi dan terkejut melihat Atlena akhirnya kembali padanya. Kemudian keduanya berpelukan dan berciuman, anjay. Dan film diakhiri dengan sebuah adegan yang memperlihatkan bahwa Death ternyata masih hidup. Dia ditemukan oleh Stephen Shen, seorang ahli teori konspirasi yang terobsesi dengan Atlantis dan Aquaman. Ketika David bangun, dia menemukan Stephen sedang memeriksa teknologi Atlantis. Keduanya pun sepakat untuk bekerja sama dalam mengungkapkan Aquaman dan negeri Atlantisnya. Dan film pun selesai. Oke, sampai sini dulu aja ya guys video kali ini. Yaya bakal kembali secepatnya dengan alur film seru lainnya. Tapi jangan lupa dulu nih, klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifnya biar kalian gak ketinggalan updatean selanjutnya. Makasih nih buat citizen yang udah setia mantengin channel Cinemazy dan mendengarkan semua bacotan Yaya. Tapi Yaya mau pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya and see you, bye-bye.